Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri, yang pada kali ini dalam kajian sekarang kita akan mengupas tuntas, yaitu kajian muamalat, munakahat, jinayat, dan jihad. Yang mana kitab yang di depan teman-teman ini merupakan kitab Fathul Qorib Al-Mujib, ya, itu syarah daripada kitab Takrib. Nah, rencananya dalam kajian kali ini kita akan membaca sampai khatam dari bab muamalat, munakahat, jinayat, dan jihad, insyaallah. Nah, kenapa saya memilih untuk membaca Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadid Takrib atau Awil Qaulil Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar? Kenapa? Karena untuk memasuki kitab yang lebih besar. Nah, jadi Fathul Qorib Mujib ini merupakan pijakan pertama yang wajib bagi teman-teman untuk memahami kitab yang lebih tinggi. Kayak misal ada Tausyekh, ada I'anatul Thalibin, ada Al-Iqna, ada Bajuri. Nah, untuk memahami semua kitab yang besar ini perlu adanya kitab pijakan, kitab standar untuk memasuki dalam kajian muamalat, dalam pembahasan muamalat. Nah, kitab Fathul Qorib Mujib ini merupakan standar awal yang teman-teman harus kuasai dulu sebelum teman-teman memasuki dalam kitab yang lebih besar. Nah, itu intinya sangat perlu teman-teman di awal ini untuk terlebih dahulu memahami isi daripada kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Jadi langsung saja masuk pada pembahasan ahkamul buyu wa ghairiha minal muamalat. Jadi kitab menjelaskan hukum jual beli wa ghairiha dan yang selainnya minal muamalat, yaitu berupa transaksi ya. Seperti apa di sini? Seperti kirod. Kirod itu ada hutang, ya, wasyarikatin dan syarikah, perserikatan. Nah, ntar teman-teman sekaligus memaknai, ya, dan bisa diambil kesimpulan-kesimpulannya ntar. Perlu teman-teman adanya catatan. Wal buyu jam'u bai'in. Nah, lafaz buyu ini yang di sini itu jamak daripada bai', ya, berupa jamak daripada lafaz bai'in. Nah, adapun bai' secara bahasa itu muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu membandingi sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya. Membandingi sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kayak misal saya punya HP. Saya misal punya HP. Nah, saya mau membeli HP. Nah, untuk membandingi HP ini apa? Oh, misal senilai Rp1.000. Nah, kayak gitu. Itu membandingi sesuatu dengan sesuatu yang lain. Fadakhala ma laysa bimadin. Masuk juga dalam artian B secara bahasa, yaitu laysa bimalin, yang berupa bukan berupa harta. Seperti apa? Khomer. Nah, transaksi khomer pun disebut B secara bahasa. Adapun B secara istilah, secara syarak, secara terminologi, fahsanu ma qila fi ta'rifihi, yaitu sebaik-baiknya apa yang dikatakan di dalam definisinya, bahwasanya B itu yaitu tamliku ainin maliyatin,
memiliki benda, memiliki barang yang bersifat maliyah, yang bernilai, ya, bimu'awadhatin dengan pertukaran, biidnin syar'iyyin dengan adanya izin syariat, ya, memiliki barang dengan sebab pertukaran dengan izin syari. Itu baik secara syara'. Ya, jadi menukar barang, ya, memiliki barang dengan sebab pertukaran. Nah, kayak gitu, memiliki barang dengan sebab pertukaran dengan izin syari. Aw tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliyyin, atau memiliki manfaat yang diperbolehkan untuk selamanya dengan harga, dengan nilai yang berharga, dengan bisaman, dengan harga maliyin yang bersifat mal, harta. Kayak gitu. Jadi memiliki manfaat yang diperbolehkan untuk selamanya, ya, dengan adanya nilai harga jual beli. Itu secara syara', ya. Di sini fakharaja mengecualikan bimu'awadhatin, mengecualikan kata mu'awadhah, pertukaran itu apa? Al-qardu, hutang. Nah, berarti hutang di sini keluar daripada konteks bai', ya. Mengecualikan juga wa bi'idzni syar'iyyin, ya, dengan adanya izin syari'. Mengecualikan daripada izin syari', yaitu ar-riba. Ya, riba di sini berarti tidak termasuk dalam B secara lugat atau secara syara'an. Wa dakhala fi manfaatin. Nah, di sini manfaat, ya, masuk juga pada kata manfaat, yaitu tamliku haqqil bina, yaitu memiliki hak untuk membangun. Kayak misal saya transaksi menjual tanah. Nah, ketika transaksi sudah dilaksanakan, saya misal membeli tanah, berarti saya ada hak untuk mengambil manfaat dari tanah tersebut, yaitu misal membangun rumah, misal. Kayak gitu. Kemudian wa kharaja bisaman, yaitu mengecualikan daripada saman, harga. Ya, jadi misal saya membeli iPhone, ya, dengan harga segini. Mengecualikan dari harga itu apa? Berupa al-ujroh. Al-ujroh itu upah, ya. Fil ijarah, di dalam akad ijarah, yaitu menyewa. Nah, fa innaha la tusamma samanan, karena pada ijarah di sini tidak disebut sama, tidak disebut harga, melainkan al-ujroh. Ketika misal saya menyewa rumah, ya, bukan berarti saya memiliki rumah, tapi ya menyewa, dengan konsekuensi saya ngasih upah, gitu loh. Atau misalnya saya menyewa orang untuk mengerjakan kayak gini, oh ini upahnya. Nah, itu, tapi itu bukan harga. Saya menyewa orang untuk mengerjakan apa, misalnya membuat rumah selama 10 hari. Nah, berarti kan saya menyewa orang, tapi itu dengan upah, bukan dengan harga. Oke. Kemudian al-buyu'u salasatu asya. Nah, di sini transaksi jual beli itu ada 3 model, ya. Ahaduha, yang pertama daripada al-buyu', yaitu bai'u ainin musyahadatin, yaitu menjual barang yang musyahadah, yang bisa kelihatan. Saya menjual HP, saya menjual buah mangga, saya menjual kipas. Ayhadiratin. Nah, barangnya tuh ada, hadir. Maka hukum menjual barang yang hadir itu fajaizun, boleh. Hukumnya boleh. Kapan bolehnya? Idza wujidat asyurut, ketika terpenuhinya syarat-syarat. Jadi dalam jual beli transaksi yang barang yang kelihat itu boleh ketika terpenuhinya beberapa syarat. Yang pertama, min qaunil mabi'i tahiron. Barang yang dijual itu yang pertama harus suci. Ya, kayak misal saya menjual
kipas. Ya, kipasnya harus suci. Kemudian muntafa'an bihi. Kemudian bisa diambil manfaatnya. Oh, kipasnya berarti jalan. Nah, kemudian yang nomor 3, maqduron ala taslimihi, yaitu mampu untuk diserahkan kipasnya ini lil aqidi, terhadap orang yang akad, alaihi, wilayatan, dengan menguasai, dengan adanya kemampuan untuk menyerahkan kipasnya. Kipas ini sebagai contoh ya, mabi entar. Ala taslimihi, menyerahkan mabinya, lil aqidi alaihi, wilayatan. Itu ya. Jadi menjual barang yang bisa kelihatan itu boleh ya, ketika terpenuhinya syarat. Yang pertama, syarat barang yang dijual harus suci. Yang kedua, bisa diambil manfaat. Yang nomor ketiga, mampu untuk diserahkan kepada orang yang akadnya, itu orang yang membelinya tadi. Misal, wala budda fil bai'i min ijabin wa qabulin, dan wala budda, dan seharusnya pada transaksi jual beli di sini yaitu adanya ijab dan qabul ya, ijab dan qabul. Fal awwalu, yang pertama yaitu berupa ijab, kaqaulil bai', seperti ucapannya orang yang menjual. Al bai'u isim fa'il, orang yang menjual. Awil qaimi maqamahu, atau orang yang menduduki atau orang yang menempati tempatnya bai'. Seperti apa? Bi'tuka. Nah, di sini ucapannya ijab itu bi'tuka. Ucapannya orang yang menjual, bi'tuka, saya menjual kepadamu. Wa malaktuka bikada, dan saya memiliki kamu bikada, dengan segini ya. Wa malaktuka, dan saya memiliki barang kamu bikada, dengan ini. Nah, kemudian wasani yaitu berupa qabul, nah, yaitu seperti ucapannya orang yang mustari, orang pembeli. Awil qaimi, atau yang menempati maqamahu, tempatnya mustari, seorang pembeli. Istaraitu, saya membeli. Wa tamalaktu, dan saya memiliki. Wa nahwahuma, dan yang sepadannya daripada istaraitu wa tamalaktu. Itu ya. Yang pertama yaitu menjual barang yang bisa kelihatan, hukumnya boleh ketika ditemukan beberapa syarat. Di antara syaratnya, barangnya harus suci, bisa diambil manfaat, dan bisa mampu untuk diserahkan ya. Kemudian dalam jual beli itu harus ada ijab dan qabul ya, seperti ucapan bi'tuka wa malaktuka atau ishtaraitu wa tamalaktu, ini untuk ucapan yang seorang pembeli. Nah, kemudian wasani minal asya, nomor kedua daripada sesuatu minal asya, yaitu berupa al-bay' ya, bay'u salasa tadi. Yang nomor 2 yaitu bay'u syai'in mausufin fi dhimmati ya, model transaksi jual beli yang kedua yaitu menjual sesuatu atau menjual barang mausufin yang disifati fi dhimmati, di dalam tanggungan. Menjual barang yang disifati fi dhimmati, di dalam tanggungan. maksudnya gampangnya, misal menjual sesuatu itu, misal saya di sini, misal saya apa ya, bos baju batik. Nah, kemudian ada teman saya mau membeli batik, tapi dengan melalui pesan ya di sini ya. Nah, misal teman saya bilang, Mas Amin, saya mau beli baju dengan ukuran L, coraknya batik hijau, ntar lengannya pendek. Nah, yang model kayak gitu itu disebut dengan wa yusamma hadza bihi as-salam. Nah, model transaksi yang kayak gini disebut dengan bai'us salam ya, yaitu jual beli bersifatnya pesan tadi. Maka itu fajaizun, boleh ya, idza wujidat fihi as-sifat, ketika ditemukan di dalam salam tadi itu berupa sifat-sifat.
ala ma wusifa bihi, terhadap apa yang disifatkan itu, min sifatin, dari sifat-sifat. Ya. Wa bayu ainin ghaibatin lam tusyahad wa lam tusaf fala yazuz. Nah, min sifatin. Oh, dari sini berarti, nah di sini ntar yang nomor 2 ini kita sebut dengan akad salam. Itu boleh hukumnya ketika ditemukan sifatnya. Kayak misal teman saya tadi menyebutkan sifat-sifatnya tadi, lengannya pendek, kemudian bajunya batik warna hijau, nah dan terus misal saya mengiyakan ada apa yang disebutkan sifat-sifatnya, maka itu boleh. Tapi kalau misal teman saya menyebutkan sifat-sifat yang di dalam apa sih sayangnya pun nggak menyediakan barang itu, ya maka tidak sah. Kemudian wabai min sifatis salam. Min ma wusifa bihi min sifatis salam al-atiyah fi fasli salam. Nah, itu ntar penjelasannya lebih detailnya di pada pembahasan faslus salam ya, faslus salam. Itu bab salam. Nah, yang nomor 3 yaitu bai'u ainin. Jadi model transaksi jual beli yaitu apa? Transaksi bai'u ainin ghaibatin, yaitu transaksi jual beli barang yang ghaib, yang tidak kelihatan. Lam tusyahad, yang tidak bisa dilihat. Wa lam tusaf, dan tidak bisa disifati. Lil aqidah ini bagi orang yang melakukan akad tadi. Jadi barangnya tidak ada dan tidak bisa disifati. Maka itu fala yazuzu bai'uha, maka itu tidak boleh ya, dalam transaksinya tidak boleh. Wal murad bil jawaz, yang dikehendaki dari jawaz yaitu kebolehan fi hadhihi salasah, dalam 3 hal ini, yaitu as-sihah. Nah, tadi kan di atas itu menyebutkan ketika misal bai'u syai'in musyahadatin jaizun. Nah, berarti jaiz di sini maksudnya yaitu sihah, yaitu sah gitu loh ya. Wa qad yashhadu qawluhu, dan terkadang apa sih berucap lam tusyahad. Di sini wa qad yashhadu, dan terkadang yashhadu, terlihat. Qauluhu, firman ucapannya ki musannif, lam tusyahad, tidak bisa terlihat. Bi annaha, sesungguhnya apa? Sesungguhnya bai'u ainin ghaibatinnya nomor 3 itu berarti in syuhidat, jika dilihat, jika bisa dilihat, summa ghabat indal aqdi, kemudian hilang pas akadnya, annahu, sesungguhnya iku yajuzu, boleh. Jadi ketika misal dalam transaksi barangnya ini ada, nah kemudian beberapa menit barangnya hilang, nah kemudian akad, nah akad tersebut itu boleh ya, sah gitu. Walakinna mahalla hadza fi ainin, akan tetapi tempat dalam hal ini pada barangnya itu la tataghayyaru ghaliban fil muddati al mutaqallilati bainar ru'yati wasyira. Nah, boleh selama dalam keadaan yang tidak berubah secara umum di dalam waktu yang menyelah-nyelahi ya, antara penglihatan dan pembelian. Misal kita berdua berdiri, saya ngelihat nih barangnya, oh ada. Nah kemudian pas transaksi barangnya nggak ada. Tapi itu jedanya gitu loh, antara kita ngelihat barang sama hilangnya barang itu tidak disela-selahi dalam waktu yang lama. Ya sebentar lah gitu loh. Maka itu boleh. Nah itu ya. Jadi ada 3 model tadi. Pertama bai'u ainin musyahadatin, itu menjual barang yang bisa terlihat, maka itu hukumnya boleh dengan beberapa syarat.
Nah, nomor 2 menjual barang yang mausuf ya dengan beberapa syarat. Nah, yang nomor 3 yaitu menjual barang yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa disifati, maka itu tidak boleh hukumnya ya. Nah, kemudian wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Dan sah atau boleh menjual setiap barang yang suci ya, muntafa'in bihi yang bisa diambil manfaat, mamlukin yang bisa dimiliki ya. Boleh menjual barang yang suci, menjual barang yang bisa diambil manfaat, yang bisa dimiliki. Nah, kemudian wasarroha al-musannifu, musannif menjelaskan dengan bimafhumi hadhil asya, dengan konsep hal-hal ini dalam ucapannya, wala yasihu bai'u ainin najisatin. Jadi tidak sah menjual barang yang najis, wala mutanajjasatin, atau barang yang terkena najis tidak sah ya. Menjual barang yang najis, menjual khomer, nikah khomrin seperti khomer, waduhnin minyak, wakholin dan juga mutanajjisin yang terkena najis, wa nahwihima dan yang sepadannya ya. Tidak boleh menjual khomer, minyak dan cuka yang terkena najis. Ini misal ketika teman-teman mempunyai misal minyak, mempunyai cuka, misal 1 dream atau bahkan lebih, kemudian terkena jatuh misal tai cicak misal, nah itu selamanya najis ya, karena itu nggak bisa disucikan. Mimma la yumkinu tathiruhu, di mana kholi dan duhnin ini dia tidak mungkin untuk disucikan ya, selamanya najis. Nah, hal yang demikian itu maka tidak diperbolehkan adanya transaksi jual beli. Walayasih, tidak sah ya menjual barang yang najis atau barang yang terkena najis. Wala bai'u ma la manfa'ata fihi, dan tidak sah juga menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Seperti apa? Ka'akrobin, menjual akrob ya, kalajengking, wanamlin semut, wasabu'in dan hayawan buas ya, binatang buas, la yanfa'u yang tidak ada manfaatnya. Ini di sini la yanfa'u indana ya, menurut kita ketika misalnya menjual akrob, kalajengking, namel, menurut kita nggak ada manfaatnya, tapi ketika menurut orang yang ada manfaatnya ya boleh gitu loh ya. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi, menjual barang yang tidak ada manfaatnya ya tidak sah ya. Mungkin itu untuk pembahasan kajian buyuk ya, transaksi jual beli. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Insya Allah kajian ini akan kita hatamkan sampai akhir. Dukung terus dengan cara subscribe dan like ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.